Halo teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan dengan topik memilih target pasar. Topik ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Devi Eleonora, dan teman-teman saya yaitu Dewi Anindya serta Sandy Kurniawan. Kami bertiga akan menjelaskan tentang definisi pasar, mendefinisikan bagaimana pasar tersegmentasi, menentukan daya tarik segmen pasar, menentukan kekuatan saat ini dan potensi, membuat pilihan pasar dan segmen pasar, dan yang terakhir, strategi penargetan alternatif. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang definisi pasar, di mana definisi pasar itu bisa dikatakan sebagai proses dari penargetan pasar. Nah, sejumlah poin perlu dipertimbangkan dalam mendekati target pasar. Yang pertama, perubahan pasar. Pengembangan strategi pemasaran terjadi dalam konteks proses perubahan yang konstan atau tetap dan terus-menerus. Dari perspektif ini, tidak memungkinkan untuk mengasumsikan bahwa definisi pasar harus tetap statis atau tidak bergerak. Yang kedua, pasar dan industri. Pasar itu tidak sama dengan industri atau produk. Industri adalah kelompok perusahaan yang berbagai teknologi dan menghasilkan produk serupa dengan industri lainnya. Pasar adalah kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan masalah untuk dipecahkan. Nah, yang ketiga yaitu definisi yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Menurut Day tahun 1992 menyatakan bahwa kita mungkin memerlukan definisi pasar yang berbeda untuk berbagai jenis keputusan pemasaran. Keputusan itu sendiri seperti keputusan taktis, misalnya penganggaran dan alokasi tenaga penjualan yang cenderung memerlukan target pasar yang sempit dan mudah dipahami. Lalu ada juga keputusan strategis yang memerlukan target pasar lebih luas. Setelah itu, ada berbagai cara untuk mendefinisikan pasar. Menurut Day tahun 1992 mengemukakan bahwa pasar dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu atas dasar pelanggan atau atas dasar pesaing. Nah, pasar yang ditentukan pelanggan cenderung lebih berwawasan dalam memahami dinamika pasar, daya tarik pasar, dan dalam mengembangkan posisi kompetitif yang kuat. Sedangkan pasar yang ditentukan pesaing fokus pada semua pesaing yang memungkinkan dapat melayani kebutuhan pelanggan, kesamaan teknologi, biaya produksi, dan metode distribusi. Maka, ada cara yang praktis untuk mengevaluasi karakteristik pasar, yaitu Product Customer Matrix. Gambar yang terdapat di slide menunjukkan bahwa struktur pasar dapat dipahami sebagai pengelompokan sederhana dari pelanggan dan produk atau layanan. Menguji pasar menggunakan matriks ini mengidentifikasi tidak lebih dari 5 atau 6 kelompok produk dan jasa dan 5 atau 6 kelompok pelanggan. Misalnya, banyaknya jenis produk atau layanan keuangan retail yang disediakan oleh bank dan pesaing mereka dapat dikurangi menjadi 6 kategori produk dengan mempertimbangkan manfaat pelanggan yang mereka berikan. Daripada ratusan produk atau layanan, seharusnya pasar hanya menyediakan 6 kelompok saja, yaitu menyediakan akses ke uang tunai, memberikan keamanan uang tabungan, pay later, melakukan pembayaran tanpa uang tunai, pengembalian aset, dan berbagai layanan spesialis. Matriks ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satu keuntungan dari matriks ini adalah perusahaan atau pasar bisa memulai mengidentifikasi cara membagi produk atau layanan dengan segmen yang berbeda. Topik yang kedua yaitu mendefinisikan bagaimana pasar tersegmentasi. Ada banyak cara di mana pasar dapat disegmentasi. Seringkali pada titik awal adalah menanyakan bagaimana manajemen memandang pasar berdasarkan pengalaman mereka di pasar. Definisi manajemen segmen pasar biasanya didasarkan pada produk atau layanan yang ditawarkan atau pasar yang dilayani. Maka pada topik ini saya akan menjelaskan tentang produk atau layanan yang ditawarkan dan pasar atau pasar dilayani. Nah, untuk produk atau layanan yang ditawarkan, menjelaskan segmen berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan dapat menyebabkan segmentasi pasar yang luas. John Deere misalnya bersaing dengan perusahaan Caterpillar yang jauh lebih besar di pasar bulldozer Amerika Serikat. Awalnya, John Deere membagi pasar menjadi bulldozer besar dan kecil.
Atas dasar pemasarannya, John Deere memutuskan untuk memusatkan usahanya dalam pasar bulldozer kecil, sehingga menghindari persaingan langsung dengan Caterpillar yang lebih kuat dalam hal ini. Pendekatan berbasis produk atau layanan untuk mengidentifikasi pasar adalah keyakinan bahwa segmen yang didefinisikan dengan cara ini akan menunjukkan perbedaan dalam perilaku yang penting untuk skema segmentasi yang efektif. Sedangkan pasar dilayani atau served market yaitu bagian dari qualified available market yang ingin dimasuki perusahaan. Misalnya produsen sepeda motor memutuskan untuk memusatkan perhatian pemasaran dan distribusinya di Pulau Jawa, maka Pulau Jawa menjadi pasar yang dilayani. Saya juga akan menjelaskan 5 segmen dalam aspek manfaat yang diidentifikasi, yaitu saya ambil contoh dari segmen mentega. Segmen pertama yang terdiri dari pelanggan yang menginginkan rasa mentega enak dan tidak memberikan kepada pembeli untuk dibeli dengan harga berapapun. Segmen kedua yaitu pelanggan yang menginginkan rasa dan tekstur mentega tetapi khawatir dengan harganya. Pelanggan pada segmen ini biasanya akan memilih mentega termurah yang tersedia, seperti label supermarket itu sendiri. Segmen ketiga yaitu pelanggan yang siap membeli merek mentega lainnya yang ada sebagai pengganti. Bahkan mereka biasanya akan fokus dengan keuntungan yang diberikan mentega merek lain. Misalnya kemasan yang lebih besar dan paket yang lebih banyak, namun lebih murah dari mentega yang biasa mereka beli. Pelanggan ini lebih sensitif terhadap harga. Segmen keempat yaitu segmen minoritas yang peduli dengan diet dan kontrol berat badan. Mereka akan fokus memperhatikan kandungan kalori dan kandungan lemak pada mentega tersebut. Dan yang terakhir, segmen kelima, yaitu pelanggan yang fokus terhadap kesehatan secara umum dan efek kolesterol. Pelanggan ini akan mencari mentega yang rendah kolesterol dan lemak. Saya akan membahas 2 topik. Yang pertama, menentukan daya tarik segmen pasar, dan yang kedua, menentukan kekuatan saat ini dan potensi. Nah, di slide pertama ini kita akan membahas tentang menentukan daya tarik segmen pasar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan evaluasi pasar atau segmen tertentu. Dalam hal ini adalah menilai portofolio penawaran produk. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor pasar, faktor ekonomi, faktor kompetitif, dan faktor lingkungan. Slide selanjutnya kita akan bahas faktor pasar. Itu ada 7 poin. Yang pertama ukuran segmen, yang kedua tingkat pertumbuhan segmen, yang ketiga tahap evolusi industri, yang keempat prediktabilitas, yang kelima elastisitas dan sensitivitas harga, yang keenam tawar-menawar kekuatan pelanggan, dan yang ketujuh musiman dan siklus permintaan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama ukuran segmen, itu seberapa luas segmen perusahaannya, karena makin luas segmennya itu otomatis kuantitinya itu semakin banyak dan itu berpengaruh terhadap biaya operasional dan kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Terus yang kedua tingkat pertumbuhan segmen. Selain mencari skala operasi yang banyak, perusahaan secara aktif mengejar tujuan pertumbuhan. Seringkali diyakini bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan lebih mudah dicapai di pasar yang sedang tumbuh. Terus yang ketiga ada tahap evolusi industri. Pada karakteristik pasar ada berbagai tahap evolusi. Itu tergantung dari tujuan perusahaannya, menghasilkan laba atau keuntungan atau memperluas pertumbuhan pasar. Tahapan yang berbeda mungkin lebih menarik. Untuk target awal, pasar pada tahap awal evolusi itu biasanya lebih menarik karena mereka akan menawarkan lebih banyak potensi dan kecil kemungkinannya itu tersaingi oleh perusahaan yang sejenis. Terus yang keempat ada prediktabilitas. Semakin diprediksi pasar, semakin kecil kecenderungannya untuk diskontinuitas atau discontinue gitu. Semakin mudah untuk memprediksi secara akurat nilai potensial dari segmen tersebut. Yang kelima, elastisitas dan sensitivitas harga. Di pasar yang lebih sensitif terhadap harga, ada peluang lebih besar untuk perang harga, terutama dalam tahap evolusi industri yang matang dan guncangan dari pemasok yang kurang efisien. Selanjutnya ada musiman dan siklus permintaan.
Berdasarkan musim atau siklus juga mempengaruhi daya tarik segmen potensial. Untuk perusahaan yang sudah melayani pasar yang sangat musiman, peluang baru di pasar kontra musiman mungkin sangat menarik, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kapasitas sepanjang tahun. Selanjutnya, faktor ekonomi dan teknologi. Ini ada 6 poin. Yang pertama, hambatan masuk. Itu hambatan pasar substansial untuk masuk. Contohnya, kemajuan teknologi menjadikan biaya switching yang tinggi. Jadi itu bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan yang belum memanfaatkan atau memaksimalkan teknologi. Jadi dia nggak membuang-buang biaya. Yang kedua, hambatan untuk keluar. Yang ketiga, tawar-menawar. Di sini tuh maksudnya pada pasar di mana pemasok itu memiliki kekuatan monopoli atau hampir menguasai keseluruhan pasar. Yang keempat, tingkat pemanfaatan teknologi. Di sini itu maksudnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan atau yang memaksimalkan kemajuan teknologi, dia itu mempunyai daya tarik sendiri bagi konsumen tertentu. Jadi ada beberapa konsumen itu yang merasa tertarik bagi perusahaan yang benar-benar memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Yang kelima, diperlukan investasi. Investasi yang dibutuhkan perusahaan itu ada 2, yaitu investasi keuangan dan investasi komitmen. Dan kedua investasi ini juga mempengaruhi daya tarik pasar. Terus yang terakhir ada margin tersedia. Margin itu bervariasi dari pasar, bisa dari hasil dari sensitivitas harga, ada juga yang dari persaingan kompetitif. Selanjutnya, faktor kompetitif itu ada 4 poin. Yang pertama, intensitas kompetitif. Yang kedua, kualitas kompetisi. Yang ketiga, ancaman penggantian. Dan yang keempat, tingkat diferensiasi. Yang pertama, intensitas kompetisi. Jadi persaingan pasar sendiri itu ada 4. Monopoli, duopoli, oligopoli, dan yang terakhir kompetisi persaingan sempurna. Nah, tingkat persaingan pasar yang kita alami itu mempengaruhi peluang pasar atau tingkat kreativitas dari perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak pesaingnya, jadi perusahaan tersebut juga harus semakin kreatif dan melakukan diferensiasi. Yang kedua, kualitas kompetisi. Ini membahas tentang kualitas kompetisi yang baik. Harus yang pertama menstabilkan pasar, yang kedua tidak memiliki tujuan ambisius, dan yang ketiga siapa yang berkomitmen dalam persaingan pasar tersebut. Yang keempat, ancaman penggantian. Ini maksudnya adalah inovasi. Jadi produknya itu ada inovasi, bisa jadi lebih efisien dan efektif. Contoh paling gampangnya ini dulu itu kalkulator itu kan ukurannya gede. Nah, karena ada perubahan, semakin majunya zaman, jadi keluar yang mini size kalkulatornya. Itu kan termasuk penggantian produk. Kalau misalkan perusahaan tidak mengikuti kemajuan zaman juga, dia akan kehilangan pasarnya. Yang kelima, tingkat diferensiasi. Ini menjelaskan seberapa besar diferensiasi produk-produk dari perusahaan yang sejenis. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, paparan terhadap fluktuasi ekonomi. Yang kedua, paparan faktor-faktor politik dan hukum. Yang ketiga, tingkat regulasi. Dan yang keempat, penerimaan sosial dan dampak lingkungan fisik. Di sini yang pertama, paparan mengenai fluktuasi ekonomi itu misalnya industri ekspor wol Selandia Baru sangat berpengaruh pada pertengahan tahun 1990 oleh keputusan Australia dalam menghadapi permintaan dunia yang menurun dan meningkatnya stok domestik. Untuk menurunkan harga lantai wol sebesar 20%, Australia adalah pemain yang dominan di pasar dunia yang pada dasarnya merupakan komoditas yang dipaksa oleh eksportir Selandia Baru.
Terus paparan faktor-faktor politik dan hukum di sini maksudnya tuh kalau misalkan ada hukum yang berlaku di pemerintah atau di negara tersebut itu juga mempengaruhi. Terus yang ketiga, tingkat regulasi pasar yang dipertimbangkan akan mempengaruhi tingkat kebebasan bertindak perusahaan dalam operasionalnya. Biasanya pasar yang kurang terregulasi menawarkan lebih banyak peluang bagi perusahaan yang inovatif dibandingkan yang dikendalikan sama regulasi. Terus yang keempat itu penerimaan sosial dan dampak lingkungan fisik. Di sini tuh maksudnya tuh perusahaan itu memikirkan dampaknya dari produk-produknya ke lingkungannya, dampak negatifnya. Contohnya ini The Body Shop itu tuh salah satu produk kecantikan, merek kecantikan dan kesehatan yang memperhatikan dampak produksinya ke lingkungannya. Karena banyak produk kecantikan dan kesehatan yang melakukan animal testing, sedangkan The Body Shop ini dia karena memperhatikan dampak negatif lingkungannya, jadi akhirnya dia itu tidak melakukan animal testing, sehingga dia juga ramah lingkungan produknya. Selanjutnya, menjadikan kriteria jelas dan eksplisit. Ada beberapa kriteria nyata untuk mengevaluasi daya tarik pasar atau segmen. Daya tarik tersebut sangat subjektif dan kualitatif. Ada 4 poin. Yang pertama, produk harus inovatif. Yang kedua, mereka harus menantang otoritas yang ada. Yang ketiga, mereka harus menawarkan nilai terbaik kepada pelanggan. Dan yang keempat, pasar harus tumbuh. Yang selanjutnya, dampak perubahan. Dampak perubahan dapat terjadi pada 5 hal. Yang pertama, perubahan perusahaan. Yang kedua, perubahan pasar. Yang ketiga, perubahan pesaing. Yang keempat, menciptakan pasar kembali. Dan yang kelima, perubahan batas pasar. Selanjutnya, menentukan kekuatan saat ini dan potensi. Masalah yang harus dipertimbangkan sekarang adalah bagaimana sumber daya, kemampuan, dan kompetensi tersebut dapat digunakan dalam pasar tertentu atau segmen tertentu. Satu pendekatan untuk evaluasi ini membagi masalah sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama, posisi pasar perusahaan saat ini. Yang kedua, posisi ekonomi dan teknologi perusahaan. Dan yang ketiga, profil kemampuan perusahaan. Selanjutnya, posisi pasar saat ini. Sebuah awal dalam mengevaluasi kekuatan di pasar atau segmen tertentu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masalah-masalah berikut. Ada 3 poin. Yang pertama, pangsa pasar relatif. Yang kedua, tingkat perubahan pangsa pasar. Dan yang ketiga, produk dan layanan yang unik dan dihargai. Selanjutnya, posisi ekonomi dan teknologi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, posisi biaya relatif. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas. Dan yang ketiga, posisi teknologi. Posisi biaya relatif. Struktur biaya perusahaan relatif terhadap pesaing terdaftar sebagai aset pemasaran potensial. Biaya produksi dan pemasaran relatif rendah melalui kepemimpinan teknologi, eksploitasi hubungan atau pengalaman dan efek skala, memberikan keunggulan finansial kepada perusahaan di pasar tertentu. Kedua, pemanfaatan kapasitas. Bagi sebagian besar perusahaan, tingkat pemanfaatan kapasitas merupakan faktor penting dalam struktur biayanya. Beberapa perusahaan dapat berharap untuk mencapai utilitas 100%. Dan memang berjalan pada kapasitas penuh, dapat menghasilkan ketegangan pada sistem dan struktur. Ketiga, posisi teknologi. Memiliki keunggulan dalam teknologi menciptakan kekuatan yang lebih besar bagi perusahaan dalam melayani pasar. Di beberapa pasar, solusi teknologi yang lebih rendah untuk kebutuhan pelanggan mungkin lebih cocok daripada aplikasi canggih. Kuncinya itu mencocokkan teknologi dengan masalah atau apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, profil kemampuan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan kompetitif berpusat pada sumber daya yang dapat dibawa ke pasar. Yang pertama, kekuatan dan kedalaman manajemen. Yang kedua, kekuatan pemasaran. Dan yang ketiga, integrasi ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, saya Sandy Kurniawan. Di sini saya
melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Yang pertama, menentukan pilihan pasar dan segmen. Pendekatan konvensional menyarankan penggunaan matriks portofolio sebagai cara yang berguna untuk merangkum peluang investasi bisnis alternatif yang terbuka untuk perusahaan multi produk, dan untuk membuat pilihan eksplisit antara pasar dan segmen. Dengan menggunakan pendekatan ini, faktor-faktor yang dianggap relevan dalam pasar tertentu dapat diidentifikasi. Strategi penargetan alternatif. Pendekatan klasik untuk segmentasi atau strategi penargetan dibagi menjadi 3 yang dapat dilakukan perusahaan ke pasar. Yang pertama, pemasaran tidak dibedakan. Pada dasarnya menghasilkan suatu produk yang dirancang untuk menarik seluruh papan untuk semua segmen. Jadi perusahaan menganggap pasar sebagai suatu keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan konsumen secara umum. Perusahaan hanya menghasilkan dan memasarkan satu macam produk saja, dan berusaha menarik semua pembeli dan calon pembeli dengan suatu rencana pemasaran. Contohnya seperti Coca-Cola dengan rasa yang disukai oleh banyak orang, tidak memandang kelas sosialnya, banyak yang diminati oleh semua kalangan atau masyarakat. Terus yang kedua itu pemasaran yang dibedakan. Pemasaran dibedakan itu menawarkan produk yang berbeda untuk masing-masing segmen yang berbeda. Jadi perusahaan hanya melayani kebutuhan beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula. Perusahaan atau produsen menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasar. Contohnya seperti contoh yang pertama tadi, Coca-Cola yang juga memproduksi Fanta, Sprite, bahkan Lemon Tea. Biaya tersebut antara lain berupa biaya riset pengembangan produk baru dan biaya modifikasi produk, biaya penyimpanan, biaya administrasi, biaya penuh, dan biaya lainnya. Yang ketiga yaitu pemasaran terfokus. Pemasaran terfokus memusatkan perhatian pada satu atau beberapa segmen. Dengan strategi ini perusahaan akan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya perusahaan. Dalam hal ini itu perusahaan produsen memilih segmen pasar tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen yang ada pada segmen pasar itu, yang tentunya lebih spesifik. Contohnya itu seperti mobil Mercedes-Benz yang hanya dipasarkan oleh kelompok orang-orang kaya dan berselera tinggi dan orang-orang yang ingin mengoleksi mobil mewah. Selanjutnya, strategi yang efektif untuk target pasar. Strategi yang efektif untuk target pasar yang pertama, ukuran segmen untuk menentukan nilai atau prospeknya. Jadi perusahaan yang besar akan memilih segmen pasar dengan ukuran yang besar dalam volume penjualan yang besar pula, sedangkan perusahaan kecil umumnya memilih segmen pasar yang lebih kecil dengan volume penjualan yang relatif kecil. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan target pasar dengan kemampuannya masing-masing. Terus biaya tambahan yang dihadapi dalam membedakan antara segmen yang mungkin kecil atau mungkin cukup tinggi untuk melambangkan strategi segmentasi penuh. Jadi maksudnya itu biaya untuk mencapai segmen pasar yang hendak ditargetkan harus juga dipertimbangkan. Sebaiknya segmen pasar yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran jangan dipilih, sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan tidak sia-sia. Selanjutnya, tingkat dan keawetan perbedaan segmen. Jika segmen hanya terdiferensiasi secara marginal, mereka mungkin tidak layak untuk diambil sebagai target yang terpisah. Dan jika perbedaan bersifat sementara, maka kelangsungan hidup strategi segmentasi mungkin dipertanyakan. Terus selanjutnya itu stabilitas dan kesesuaian timbal balik dari target segmen. Jadi perusahaan harus mampu memilih segmen pasar yang potensial yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan memiliki jumlah pesaing yang sedikit. Dengan jumlah pesaing yang relatif kecil, maka kondisi ini cenderung menguntungkan posisi perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya, kecocokan antara karakteristik segmen dan kekuatan perusahaan. Terus tingkat dan jenis persaingan dalam target segmen prospektif. Jadi sebaiknya perusahaan tidak mencoba segmen pasar lain yang belum direncanakan dan belum dipilih oleh pemasar.
Hal ini akan membuat risiko terjadinya kerugian akibat kesalahan pemilihan segmen pasar dapat berkurang. Demikian presentasi dari kami bertiga. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.